Jadi di video kali ini kita akan nyobain Suzuki Access. Motor paling dihujat 2025 ini apakah benar sehina itu atau sebenarnya ini adalah motor yang bagus? Pertama kita ngomongin harga dulu teman-teman. Ini bisa dibilang salah satu Matic 125 yang harganya terjangkau. Jadi ini motor 125cc, which mean dia bermain melawan Villano, Fazio. Yang jelas dia ini kira-kira bermain di kelasnya Villano, Fazio. Tapi dia ini lebih murah teman-teman. Jadi dia dijual dengan harga sekitar 22 jutaan ya di Jakarta. Nah, jadi sebenarnya secara harga dia menarik nih. Mirip emang kayak Espresso nih. Dibanding kompetitornya harganya dia menarik. Kalau menurut kalian harga segitu kayak gimana teman-teman? Worth it apa enggak? Nah, di sini juga gua akan membahas dengan harga segitu worth it apa enggak teman-teman. Pertama kita ngomongin desain dulu teman-teman. Mirip kayak Espresso-nya. Ini motor juga didesain dan dibuat untuk India awalnya, ya kan? Tapi kemudian bisa didistribusikan ke seluruh dunia. Jadi memang mungkin ya, ini dari pabrik yang sama nih kayak Espresso. Mungkin desainernya juga sama kayak Espresso. Mungkin teknisinya atau engineer-nya juga sama kayak Espresso. Gua berusaha untuk kontak ya tim Suzuki di India gitu, cuman sepertinya sangat-sangat sulit ya. Jadi tidak mungkin itu kejadian. Tapi kalau kita ngomongin desain, gue juga bingung teman-teman harus mulai dari mana. Gue berusaha untuk mencari angle terbaik dari motor ini. Dan akhirnya gue ketemu teman-teman. Mau tahu dari mana? Ini menurut gue adalah angle terbaik dari Suzuki Access. Tahu nggak kenapa? Karena ban belakangnya nggak kelihatan teman-teman. Selama ban belakangnya nggak kelihatan, ini motor sebenarnya looks-nya not so bad teman-teman. Pokoknya tuh, selama bagian belakang ini nggak kelihatan. Kenapa? Nanti akan gue bahas. Jadi mumpung udah dari angle sini nih, ya kan? Kita bahas dari depan dulu yuk. Di depan sini teman-teman, kalian bisa melihat lampunya yang besar. Jadi ini mungkin segede stylo lah ya. Ini cukup gede, sudah LED. Sennya gede banget, tapi belum LED. Pelek depan ring 12, udah disc brake, ya kan? Sebenarnya overall desainnya dari sini ya, itu lucu. Ini ada topinya, ada side markernya juga yang unik banget. Biasanya side marker tuh di sini. Ini tapi di body tuh. Ini unik banget teman-teman. Kalau dari sini gimana? Oke kan looks-nya. Tapi emang kalau salah angle agak bahaya nih motor teman-teman. Ini adalah angle bahaya dari Suzuki Access. Kenapa? Karena kalau secara desain gue nggak ngerti sama apa yang ada di pikiran desainernya. Gue tuh mencoba menelaah teman-teman. Gue tuh orangnya tipe yang mencoba mengerti lah ya gitu. Dari kemarin udah seminggu 2 minggu gue pakai motor ini, gue mencoba mengerti kenapa desainnya begini. Tapi gue nggak ngerti-ngerti teman-teman. Mungkin ada yang bisa bantu jelasin nggak? Kenapa depan itu ring 12, belakangnya ring 10. Sebenarnya di dunia motor hal seperti itu wajar. Motor adventure, depan 21, belakang 18. NMAX, PCX, ya kan? Ada 14, 13, ya kan? Jadi sebenarnya hal normal. Tapi yang gue bingung, kenapa pantatnya tuh jauh banget sampai sini? Bannya itu peleknya berhenti di sini, teman-teman. Jadi pelek tuh berhenti di sini, ini masih mundur ke belakang lagi nih. Sebenarnya kalau ngomongin soal bodinya aja, secara desain, itu not so bad, teman-teman. Ya. Kalau pelek dan bannya itu mundur ke belakang, itu sebenarnya not so bad, teman-teman. Tapi ya, gue nggak tahu kenapa, teman-teman. Itu sampai kayak gini bagian belakang dari Suzuki Access. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa bantu jawab kenapa mungkin? Kemudian hal berikutnya yang bikin gue bingung adalah kenapa isi bensin itu harus dari belakang sini. Jadi ini kalau misalkan gue buka, isi bensinnya harus dari bagian belakang. Gini, awalnya gue berpikir, oh mungkin biar lebih mudah nih, ya kan? Biar kayak, oh isi bensinnya lebih gampang. Enggak. Karena itu sama-sama kalian harus turun, terus kalian harus ke belakang dan bukain pantatnya untuk isi bensin. Jadi dari sisi lebih mudah, enggak. Kemudian gue berpikir, oh mungkin biar tangkinya lebih gede. Well, kalau di situ sih bener. Ini tangkinya 5,3 liter, which is yang kayak lebih gede, hampir ya nggak nyampe seliter lebih gede daripada yang ada di Villano. Tapi jujur gue masih nggak ngerti kenapa harus di situ posisinya. Kemudian gue berpikir, oh mungkin biar tangkinya ada di belakang banget dan kenapa bannya kecil banget biar memberikan bagasi yang gede. Set. Ternyata bagasinya juga nggak yang gede banget teman-teman. Makanya di sini tuh gue lumayan bingung nih. Gue pikir ban kecil biar bagasinya gede, enggak. Gue pikir tangki bensin di belakang biar bagasinya gede, juga enggak. Gue pikir juga ini kenapa desainnya ke belakang banget gini, biar joknya gede banget, tapi nggak beda jauh sama kompetitornya. Makanya, ini motor itu menimbulkan banyak banget pertanyaan ya.
Semoga di sini ada yang bisa bantu jawab karena gue sampai sekarang masih penasaran. Mungkin dari tadi di video ini gue terlihat seperti komplain banyak banget tentang si Suzuki Access. Sebenarnya bukan komplain sih, lebih ke arah pertanyaan aja. Kalau sebenarnya kita bisa menutup atau tidak mempertanyakan hal itu tadi, ini motor ya sebenarnya tidak sehina itu teman-teman. Percaya apa enggak? Sini gue buktiin. Ada beberapa fitur di motor ini yang bisa dibilang jarang ada di motor sekelas ya. Pertama, lihat deh. Dia ada pass beam. Tuk 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 tuk. Tuh, ya kan? Tuk tuk tuk. Terus, dia punya satu fitur yang hampir bisa dibilang nggak ada di motor Matic lainnya. Kecuali di harga-harga yang mahal banget. Engine cut off, teman-teman. Mana lagi Matic yang punya engine cut off? Dia juga udah ada hazard, speedometernya gede banget. Dan dia juga sudah ada penunjuk eco atau enggaknya nanti akan kita tunjukin ketika riding. Kalau ngomongin soal laci penyimpanan, kita bisa lihat di sini. Dia memang tidak tertutup ya, tapi ada di kiri dan di kanan. Teman-teman, tuh, ya, which is yang cukup gede dan sudah ada soket charger di sini. Tuh, USB Type A sudah ada chargerannya di situ. Jadi, sebenarnya kalau ngomongin soal fitur, motor ini tuh not so bad, teman-teman. Sekarang kita harus ngomongin tentang posisi berkendaranya atau posisi riding. Nah, ini teman-teman ya, posisi ridingnya itu menurut gue enak. Joknya juga keempukannya oke. Tapi salah satu hal yang beda banget adalah lantainya itu gede banget teman-teman. Untuk ukuran motor 125 ini lantainya gede. Jarak dari sini ke tulang depan ini jauh banget nih teman-teman. Membuat kita tuh kakinya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini kalau nggak ada yang. Tapi ini gede banget ya. Lantainya itu benar-benar gede dan datar banget teman-teman. Jadi kalian bisa banyak posisi berkendaranya. Cantolannya gede dan tebal juga teman-teman, ya kan? Nah, jadi ini sebenarnya secara fungsionalnya motor ini tuh sebenarnya not so bad teman-teman. Dan gue dari kemarin juga sudah beberapa hari pakai, ada beberapa hal yang membuat gue cukup surprise teman-teman. Satu hal yang membuat gue surprise itu tadi adalah pengereman teman-teman. Motor ini memang belum ABS, tapi pakai CBS kayak yang di Honda gitu, combi brake ya kan. Surprisingly, ini adalah CBS yang enak teman-teman. Gue bisa bandingin sama ADV 160 gue yang gue punya itu kan versi CBS. Dibandingin ini ya, ini CBS-nya lebih enak teman-teman. Jadi sebenarnya secara kualitas pengereman, fungsi-fungsi, ya kan, itu tuh bisa dibilang menutupi kekurangan dari sisi desainnya. Habis ini kita akan coba pakai ya, dan gue akan coba jelasin kalian kualitas suspensinya. Kayak gimana? Nah, kalian harus ikutin terus videonya. Sebelum jalan, gue mau sedikit cerita tentang mesin dari Suzuki, teman-teman. Ini buat para pengguna Suzuki pasti udah tau lah ya. Suzuki ini build quality mesinnya itu memang bisa diadu lah, teman-teman. Yes, mungkin dia bukan yang paling canggih gitu ya. Mungkin dealernya bukan yang paling banyak. Tapi gue ada satu motor yang bisa gue buktiin kalau motor mesin Suzuki itu oke, teman-teman. Ini motor yang gue maksud teman-teman. Ini adalah Suzuki Address yang gue beli waktu itu di PRJ berapa tahun yang lalu, mungkin udah 10 tahun, hampir 10 tahun yang lalu ya. Suzuki Address yang kalian bisa lihat babak belur karena ini bukan motor yang kayak dihalus-halusin, disayang-sayang ya kan. Motor yang dipakai banget, hand gripnya kalian bisa lihat, ini seal remnya udah harus dibenerin lah sebenarnya. Iya kan? Tapi teman-teman, ini kalau gue nyalain, oh ya by the way ini motor ini bahkan standar sampingnya masih bisa nyala. Gue nggak tahu gimana cara ngejelasinnya, tapi mungkin kalau kalian bisa lihat dari getaran spion, ini mesin masih halus banget teman-teman. Ini kilometernya 56.000 ya, dan ini mesinnya masih halus, masih bisa gue bilang bertenaga teman-teman. Untuk sebuah motor yang bisa dibilang ya bukan yang paling mahal, bukan yang paling mewah gitu ya, yang cukup babak belur dipakainya, ya kan, servis juga seadanya. Tapi ini jadi bukti kalau mesin Suzuki itu emang bandel teman-teman. Dan gara-gara gue punya ini, makanya gue mikir jangan-jangan si Suzuki Access ini juga akan kayak begini nih teman-teman, bandelnya. Sekarang gue mau riding pakai Suzuki Access-nya dan share ke kalian kayak gimana sih impresi berkendaranya. Nih spoiler sedikit, ini motor dari kualitas ridingnya tidak sehina itu. Jadi gimana
nggak sih rasanya Suzuki Access ini? Percaya apa enggak teman-teman? Suzuki Access secara kualitas berkendara ya. Kita ngomongin dari suspensi dulu deh. Ini adalah motor yang enak. Gua nggak tahu resepnya apa ya, yang dari engineer-nya India ya. Tapi secara suspensi ini motornya enak loh. Mungkin ada pengaruh karena di India mungkin kondisi jalanannya ya ada mirip-miripnya sama Jakarta atau sama Indonesia yang tidak begitu halus ini. Jadi mungkin mereka nyeting suspensinya itu pas teman-teman untuk jalanan Indonesia. Gue kaget ketika gue nyobain beberapa hari pakai motor ini, gue bisa merasakan oh iya, ini ketika suspensinya enak. Belum lagi ngomongin kalau soal pengeremannya yang menurut gue juga enak. Jarang-jarang loh GPS bisa enak gitu. Ini kalau kalian lihat ada lampu yang biru. Nah ini kalau nanti eco atau kita lagi mode pengendaranya bisa lagi irit, dia berubah jadi hijau teman-teman. Melewatin jalanan kayak begini nih, ini motor bener deh enak suspensinya. Posisi berkendara pun juga enak. Mesinnya halus banget. Kalau ngomongin soal tenaga ya mungkin emang bukannya paling bertenaga lah ya, cukup aja gitu. Tapi kalau ngomongin soal halus, posisi riding, nih motor membuat gua terkejut teman-teman. Ya gimana nggak terkejut gitu dari bentukannya gitu ya kan, harganya yang bandingin kompetitornya lebih murah juga, ekspektasi kita jadi nggak tinggi gitu. Tapi ternyata setelah dipakai motor ini enak teman-teman. Dashboardnya gede banget, jelas banget kelihatannya. Ada layar kecil di bawah walaupun bukan LCD ya, tapi ada layar buat nunjukin jam. Kalian bisa ganti voltase, bisa ganti jadi odo. Kalau misalkan kalian bisa skip dari sisi desain ya, ini motor sebenarnya oke. Build quality-nya pun juga so far menurut gue sih oke. Tapi kalau mesin dan suspensi yang kalian pentingkan, ini motor ini oke punya teman-teman. Kita coba buat nyalip ya. Tuh. Memang sih bukannya paling kenceng ya, tapi cukup aja. Kalau ngeliatin jalanan jelek kayak gini, enak loh suspensinya tuh. Mesinnya halus lagi. Mesinnya halus deh beneran. Ya motornya bisa gue bilang juga lincah ya kan. Gue pikir tadinya karena ini ban kecil, jadi ngelewatin jalanan jelek jadi gak enak. Tapi gue salah teman-teman. Ternyata enak motornya. Jujur, nih buat motor harian sih nyaman nih. Tuh. Kalau nyalip sih ya emang ada delay-nya dikit. Kalau secara desain sudahlah ya, yang itu agak sulit. Jujur sampai sekarang pun gue masih agak sulit. Menurut gue masing-masing motor itu punya target marketnya masing-masing teman-teman. Gak ada satu motor yang bisa menyenangkan semua pihak. Motor pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Jadi pasti ada juga customer segmen yang disasar berbeda-beda. Menurut gua, kalau kalian mencari motor yang reliable gitu ya, tidak mementingkan desain, yang penting nyaman, yang penting lega, harganya oke, Suzuki Access ini bisa menjadi salah satu opsi kalian. Kalau misalkan udah mau ngomongin mau modif, mau apa, mungkin akan sedikit challenging ya, karena ya gini deh desainnya. Gue juga bingung ini gimana caranya ya. Menurut pemikiran gue sebenarnya nih, ini engine mounting dipanjangin aja 6 cm ya kan. Peleknya digedein aja. Sebenarnya masih ada ruang untuk motor ini secara estetik menjadi oke. Atau dipanjangin, diceperin, depannya bahkan kalau mau dikecilin juga bisa jadi lucu. Again, motor ini kesimpulannya adalah sebenarnya tidak sehina itu teman-teman. Karena dibalik desainnya yang memang sedikit kontroversial, riding posisinya enak, suspensinya enak, mesinnya juga enak, dan harganya sangat-sangat kompetitif. In fact, sekarang katanya kalau mau beli, itu harus inden, karena ternyata motor ini laku, teman-teman. Kalau menurut kalian, gimana? Ada yang udah pernah nyoba? Atau user Suzuki Matic lainnya? Silahkan tulis pengalaman kalian di bawah. Jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Wijalan, see you next video guys. Bye-bye.